Halo, assalamualaikum Sobat Podsis. Ketemu lagi bareng kita di podcast Eksis. Aduh, sekarang kita nggak berdua aja nih. Ada siapa sekarang? Aduh, ada seseorang di sini, Ram. Aduh, gimana nih kabarnya Sobat Podsis hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Amin. Semoga semuanya baik-baik aja. Dan udah pada nonton video-video kita sebelumnya belum? Kalau belum nih, wajib banget nonton ya. Nonton dulu baru nonton video ini. Iya, harus. Oke, sebelumnya pasti kalau kita nggak kenalan dulu, kayaknya nggak afdol ya. Afdol ya. Iya, kita harus langsung aja mungkin dari siapa dulu, kamu Raf? Perkenalkan, nama saya Rafael Jaris Santa, saya dari program studi pendidikan tata niaga FEB Indonesia 2021. Silakan dilanjut. Iya, dan saya Ika Rahayu dari jurusan manajemen angkatan 2020. Dan di sini, aduh, Sobat Podsis maksudnya penasaran kan sama ini adalah narasumber kita pada hari ini. Mungkin dari Masnya bisa perkenalan dulu nih sama Sobat Podsis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Finisi Aji dari Prodi Ekonomi. Oke, ini aku panggilnya Mas Silmi aja nggak Ya, apa-apa kan ya? Oke, nah sekarang kan udah pada kenal. Nah, hari ini kita udah masuk ke episode yang ke berapa? Kelima. Ya, ini Podsis udah episode yang kelima dan kita mau bahas apa Raf di sini? Apa hari ini kita ya? Kayaknya lagi Tanggal sekarang ini. Ini udah masuk bulan Juli akhir sekarang. Juli akhir. Baru mau ke Ada bulan Juli. apa Di di bulan- bulan depan ini? Di bulan Juli ada apa ya? Ada apa ya? Iya, jadi di bulan Juli nanti akan ada Idul Adha. Oleh karena itu kita di sini mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Idul Adha. Dan bersama narasumber kita Mas Hilmi, mungkin kita langsung mulai aja ya, Raf ya. Langsung aja. Ajar. Iya. Pertanyaan seputar itu. Oke, nih bagi Sobat Podsis mungkin ada yang belum tahu nih, Mas. Sebenarnya Idul Adha ini apa sih? Ya, Idul Adha ini kan salah satu hari raya umat Islam yang selalu diperingati pada tanggal 10 Dzulhijjah. Iya, Seperti itu. jadi hari rayanya umat Islam yang diperingati tanggal 10. Nah, sebenarnya kenapa sih umat Islam harus memperingati hari raya ini gitu? Keutamaannya apa, Mas? Utamanya apa? Ya, jadi Idul Adha ini sebagai peringatan tentang peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Wah, peristiwa apa itu? Iya, peristiwa apa itu? Yang kita kenal dengan peristiwa kurban. Jadi Idul Adha itu ada hari raya umat Islam Ya. yang di dalamnya kita melaksanakan kurban. Jadi kita biasanya emang bener ya Raf ya, kalau di Idul Adha itu biasanya banyak orang yang berkurban. Iya. Panen gitu ya. Ya itu sebenarnya kenapa sih Mas kok bisa ada kurban nih? Sejarahnya gimana? Ya, sejarah itu kok bisa wajibnya seperti apa? Iya, sejarahnya itu sebenarnya peristiwa kurban ini dari mimpi. Wah, Dari mimpi dari mimpi. Nabi Ibrahim. Dari mimpi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ketika malam dia bermimpi bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail. Nah, ketika itu iblis yang sedang berada di dekat Nabi Ibrahim menghasut Nabi Ibrahim untuk tidak mendengarkan mimpi tersebut. Dan kemudian Nabi Ibrahim yang kesal karena selalu diganggu oleh iblis, dia melemparkan kerikil-kerikil yang ada di bawahnya, sehingga peristiwa pelemparan itu diperingati dengan dilaksanakan ketika kita berhaji, yaitu lempar jumroh. Seperti itu. Jadi lempar jumroh itu sejarahnya dari Nabi Ibrahim yang melempar bisikan-bisikan syaitan untuk tidak mendengarkan perintah. Seperti itu. Tapi pada akhirnya Nabi Ibrahim itu mendengarkan perintah Allah gitu ya? Iya, Beneran apa enggak? iya. Dipotong gitu? Dipotong. Dipotong. Bukan seperti itu. Jadi selanjutnya pada malam 10 Dzulhijjah, itu setelah sekian kali mimpi yang sama, yakni memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail,
kemudian Nabi Ibrahim akhirnya merelakan dengan pertanyaan pertamanya. Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi untuk diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Lalu bagaimana pendapatmu? Lalu Nabi Ismail pun menjawab, wahai ayahku, jika memang itu atas perintah Tuhan kita, yaitu Allah, maka laksanakanlah perintahnya. Sabar sekali ya. Iya, dan Iya. anaknya pun mengikuti perintah Allah. Bersedia lah. Iya. Dengan Masya tak Allah ya. semua anak mau gitu loh. Iya. Seperti itu. Apalagi itu anak pertama gitu lah. Dari usia 80 tahun lebih Iya, baru punya anak, baru setelah punya anak disuruh motong. Disuruh nyembelih. Harus Aduh. sabar juga gitu saat itu ya. Ya, Iya, kemudian pengorbanannya besar. Nah, kemudian setelah pertanyaan itu, kemudian Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail itu pergi ke suatu tempat yang tinggi, sebuah gunung. Nah, di atas itulah Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Dan ketika pisau itu sudah sampai di lehernya, seketika itu Allah menurunkan kambing atau domba untuk menggantikan Nabi Ismail. Dan Allah pun mengakui tentang ketabahan dan juga kesabaran dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Luar biasa sekali kesabarannya. Iya. ampun. Jadi dari peristiwa itu menjadi sejarah umat Islam untuk berkorban gitu ya. Iya. Jadinya yang awalnya dari seorang manusia yang akhirnya digantikan oleh seekor domba. Yang sekarang ini banyak sekali ya orang-orang yang berkorban mulai dari hewan kayak domba, dari sapi, ya. Nah, selanjutnya nih sebenarnya apa aja sih Mas yang biasa kita lakukan di hari raya kurban ini selain berkorban? Ya, sebenarnya ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari Idul Adha ini. Yang pertama itu kita bisa melaksanakan puasa tarwiyah. Apa itu? Itu puasa yang dilaksanakan ketika tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi 2 hari sebelum Idul Adha. Terus kemudian ya 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Jadi setelah puasa tarwiyah itu puasa Arafah. Baru tanggal 10-nya itu kita hari raya Idul Adha. Dan tanggal 11, tanggal 12 dan juga tanggal 13 Dzulhijjah itu kita peringati dengan hari tasyrik. Jadi pada hari itu kita jadi diperbolehkan untuk puasa. Masya Allah ya, dari hari raya Idul Adha dan juga peristiwa bersejarah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang berkorban akhirnya diperingati sebagai apa ya, hari raya kurban gitu ya, bagi umat Muslim tentunya. Muslim ya, syaratnya aku Muslim dulu. Oke, mungkin itu aja. Oh sebentar, saya mau nanya. Oh, Mas, ada apa ini? Saya mau nanya Mas ya, kalau misalkan orang non Muslim makan daging kurban, apakah orangnya jadi mualaf? Ya, Nanti dijawab. Oke, itu aja bincang-bincang kita terkait apa? Kesimpulan nggak ya? Idul Adha, iya, Idul Adha. Nah, mungkin dari Mas Yumi ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Kesimpulan lah. Iya. mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, ya mungkin sedikit agak lebar juga. Hari raya Idul Adha ini sebagai momen kita untuk menunjukkan bahwa kita adalah Muslim yang sejati, Muslim yang sabar. Seperti yang saya jelaskan tadi, kisah dari kurban sendiri itu merupakan kisah tentang kesabaran, kisah tentang ketabahan seorang nabi, seorang ayah yang baru dikaruniai seorang anak seketika diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nah, keutamaan kurban sendiri sudah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika fanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah dan juga berkurbanlah. Nah, pada Idul Adha sendiri, apa keutamaan? Yang pertama, kurban itu dapat menghapus dosa-dosa kita.
Kemudian yang kedua, hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi saksi dan juga menjadi kendaraan kita ketika kita di yaumil qiyamah. Ketika kita menyeberangi jembatan Sirat, itu akan menjadi penolong kita. Dan yang ketiga, kurban ini dapat menjadi saran kita untuk berbagi, peduli kepada sesama. Kita saling berbagi, kita saling memberi makan. Jadi ketika kita hari raya Idul Adha ini, kita sama-sama bahagia. Sama-sama bahagia. Orang yang sebelumnya tidak ada makanan menjadi ada makanan. Jadi secara tidak langsung kita membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seperti itu. Oke, Sayang Masya sekali ya. Allah. Luar biasa sekali. Sangat istimewa sekali ya hari raya Idul Adha ini. Oke, itu tadi bincang-bincang kita dan juga sedikit apa ya? Pembahasannya soal itulah terhadap episode kali ini. Buat kalian ya jangan lupa untuk merayakan Idul Adha kalau mampu ya kan. Iya. Tapi kalau bisa ya harus mampu gitu loh ya. Bagi yang mampu bisa berkorban ya. Bisa satu beberapa. Kalau mungkin jika kalian tidak punya banyak uang bisa uang atau dalam arti lain patungan lah. Patungan sama Oke, Sobat Potsis, itu aja bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat ya. Dan juga kita mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, terima kasih. Jangan lupa buat tonton video ini dan video-video Potsis sebelumnya. Dan jangan lupa buat follow IG-nya Kasih Eksis dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih Mas Yulmi sudah atas berbagi waktunya, ya. Terima berbagi kasih. ilmunya. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Mas Yogi. Oke, sampai ketemu lagi di Potsis episode selanjutnya. See you. See you.